mahasiswa Universitas Merangin ingin mewawancarai Mamian. Boleh perkenalkan Mami? Ya, terima kasih kepada yang tadi. Perkenalkan saya Yana Fitriani SPD. Saya sekarang bekerja di SMK Negeri 1 Merangin sebagai guru produktif dari tahun 2014 sampai sekarang. Kemudian jabatan sekarang dari 2019 sampai saat ini masih menjabat sebagai ketua kompetensi keahlian di jurusan usaha. Berarti udah lama ya Mami jadi guru? Sekitar 11 tahun dari 2014 ke 2025 sekarang ya? Iya. Nah, hampir 11 tahun per Juli besok 11 tahun. Mami kuliahnya emang di jurusan tata busana? Kebetulan iya, dulu itu sebetulnya SMA bukan SMK. Jadi dari SMA ambil waktu itu masih PMDK namanya, bukan apa SNPTN. Kalau sekarang kan SNPTN, SW gitu ya. Kalau dulu masih PMDK. Dulu ngambil PMDK dari nilai lapor, alhamdulillah keterima di UNY itu pakai nilai lapor waktu itu. Kemudian ambil jurusannya tata busana. Jurusan tata busana D3 dulu waktu itu ya. Ya, jadi D3 dulu tahun 2007. Itu D3 dulu ambil jurusan tata busana. Masih motivasi Mami sampai bisa jadi guru tata busana? Motivasi sebetulnya kalau diruntut dari awal itu bukan passion sih ya. Artinya bukan keinginan. Karena memang dari awal itu kan ambilnya kalau Mami pribadi itu SMA, ambil SMK karena ingin melanjutkan ke jenjang kuliahnya itu tadinya ingin ambil jurusan kesehatan. Waktu itu cita-citanya memang pengen jadi dokter ceritanya. Karena sekarang saat inilah baru Mami tahu bahwa ternyata jurusan yang mau kita ambil atau yang kita inginkan itu ternyata tidak bisa dipengaruhi oleh sekitar, contohnya teman. Karena dulu itu angkatan Mami itu sedang 2007 waktu itu sedang gembor-gembornya ini jurusan kesehatan gitu ya. Jadi temen tuh satu kelas isi 36 anak itu tuh 75% mereka ambil kesehatan, entah kebidanan, entah kedokteran. Nah, jadi kan kalau bahasa sekarang tuh FOMO ya, terlalu mengikuti FOMO. Nah, ternyata Allah tuh berkehendak lain gitu. Tapi ya masukan juga sih dari orang tua itu supportnya memang ke pendidikan tata busana ini gitu, ke teknik busana. Waktu itu kan masih D3 kan belum pendidikan, masih teknik gitu, jadi masih D3-nya gitu. Jadi masuklah, ternyata diterima di UNY di Jogja itu, kemudian melaksanakan perkuliahan dari 2007 sampai 2011. Karena waktu itu dalam satu kelas di di UNY itu hanya 25% yang lulusan SMA yang diterima. Karena seluruh Indonesia juga itu ya. Jadi dari kan 100% isinya misalnya 36 anak waktu itu ya, 36 mahasiswa, 25%-nya SMA, 75%-nya memang SMK, lulusan SMK. Jadi pandai-pandai kita bagaimana mencari teman supaya teman bisa berbagi ilmu kepada kita. Jadi nggak terima dari dosen aja ilmu itu, nggak bisa kita terima mentah-mentah dari dosen. Jadi kita juga harus pintar-pintar mengolah diri, dalam arti pandai-pandai mencari teman, kemudian bisa menempatkan diri di posisi apa aja gitu. Pas begitu dengan dosen, gimana sih cara menempatkan diri, pas dengan teman gimana, sehingga teman pun mau berbagi dengan kita, nggak ragu-ragu mau berbagi kan gitu. Sampai akhirnya 2011 dapat jatah untuk wisuda, alhamdulillah di pertengahan April waktu itu. Kemudian lanjut di S1 karena kalau dari keluarga Mami pribadi itu mengangkat tema keluarga demokrasi. Jadi apapun jadi boleh mengajukan pendapat, boleh mengajukan keinginan. Contoh kayak misalnya gini sekarang nih, ngajuin proposal deh kemana gitu. Nah keluarga Mami itu gitu. Kebetulan Mami ini anak pertama, adik dua itu laki-laki semua. Jadi Mami yang pertama ini kan
mau tidak mau ya jadi contoh. Ih, jerawat. Ya kan, kita perempuan anak pertama harus jadi contoh adik. Nah, mengajukan proposal untuk lanjut ke S1. Waktu itu belum tahu bahwa dari D3 ke S1 ternyata S1-nya ke pendidikan. Nah, nggak tahu. Jadi waktu itu tahunya malah ini ya udah sarjana pendidikan sarjana tata busana gitu kan, murni. Kalau sekarang kan ada D4-nya. Nah, kalau waktu itu belum ada D4-nya. Jadi memang betul-betul nggak tahu. Begitu terjun, sudah daftar, sudah masuk, loh kok semua ke pendidikan, metodologi pendidikan, penelitian, kemudian asesmen murid, asesmen sekolah dan lain sebagainya gitu. Oh, berarti ini ke pendidikan. Memang betul-betul blank, nggak tahu apa-apa waktu itu. Tapi ya itu tadi, karena kita mau berusaha, karena kita mau